Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pelajaran kita pada malam hari ini akan kita pelajari tentang waktu di tengah hari, yaitu menjelang salat zuhur. Tempo hari salat duha sudah kita pelajari. Waktu-waktu setelah salat duha, amalan-amalannya sudah kita pelajari. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu waktu menjelang tengah hari, yaitu salat zuhur. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tastaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'asyika alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi ala ma'adika fa in ajazta 'anil qiyami bi haqqi dinika ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslam fal uzlatu aula fa'alaika biha fa fihan najatu wassalamah. Maksudnya, fa'alaika maka mesti bagimu, maka harus bagimu, fi bayadi naharika pada waktu pertengahan hari kamu. Pertengahan hari berarti waktu zuhur. Allah tastaghila bahwa kamu tidak sibuk, illa bima kecuali dengan apa-apa, yanfa'uka yang bermanfaat bagimu,
fi ma'adika pada waktu di akhirat kamu, wa au ma'asyika atau ketika hidup kamu, alladzi la tastaghni yang tidak membutuhkan anil isti'anati dari pertolongan, bihi dengannya, ala ma'adika atas waktu akhirat kamu. Fa in ajazta maka jika kamu lemah anil qiyami dari melaksanakan bihaqqi dinika dengan hak agama kamu, ma'a mukhalatatin nas dengan pergaulan dengan manusia, wa kunta dan adalah kamu la taslamu tidak bisa selamat, fal uzlatu maka uzlah menyendiri aula lebih utama, fa'alaika dan harus bagimu biha dengan uzlah, fafiha maka di dalam uzlah itu an-najatu ada keselamatan, wassalamah artinya keselamatan. Jadi maksudnya fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika au ma'asyika. Kita harus enggak bunyi. Halo. Enggak bunyi. Apa pakai ini nih? Siapa bisa ambil? Pakai itu tuh. Ini enggak bunyi. Tolong ambil tuh. Yang itu. Masih nyala tapi enggak bunyi. Yang bawah. Ini masih nyala tapi enggak bunyi. Ya diulang ya. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtagila illa bima yanfa'uka. Nyala tapi enggak bunyi. Fi ma'adika au ma'asyika. Maksudnya ketika kita sampai di tengah hari, waktu lohor, waktu zuhur, kita tidak boleh sibuk-sibuk, Allah tashtagila itu tidak boleh mengerjakan sesuatu illa bima yanfa'uka, kecuali sesuatu itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat di mana? Fi ma'adika au ma'asyika, yaitu bermanfaat di akhirat nanti atau di ketika kita masih hidup. Jadi menjelang zuhur hendaknya kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, baik ketika hidup di dunia ini atau di akhirat nanti. Begitu menjelang salat zuhur. Pekerjaan yang tidak manfaat tinggalkan, yang tidak bermanfaat. Bermanfaat yang kita kerjakan. Kalau saya kerja bagaimana? Kerja di kantor, kerja di kebun, kerja di... Ganti lagi. Iya, ini pelan. Nah, kalau kita kerja, cari nafkah, itu termasuk yang bermanfaat, makanya boleh dikerjakan. Yang tidak boleh itu yang tidak bermanfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia ini ataupun di akhirat. Begitu. Mestinya kita kerja untuk mendapatkan rizki, tapi kita tidak kerjakan, tidak mencari nafkah. Kita cuma ngobrol melulu, nggak ada habis-habisnya itu nggak bermanfaat. Ya tinggalkan yang semacam itu. Jadi begitu, kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat.
untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, baik untuk kita hidup di dunia ataupun di akhirat nanti, gitu. Di akhirat penting, sebab amalan-amalan yang akan bermanfaat di akhirat nanti itu pun harus dikerjakannya sekarang. Kita ingin selamat di akhirat, jauh dari neraka, dekat ke surga, akhirnya bisa masuk ke surga. Nah, amalan itu wajib dikerjakan di sini. Nggak bisa dikerjakannya di akhirat nanti. Di akhirat sudah nggak ada ibadah lagi. Maka kerjakan di sini. Dengan ibadah sholatnya, dengan ibadah puasanya, dengan ibadah yang lainnya. Itu dikerjakannya di dunia sini. Jadi di akhirat, misalnya kita sudah masuk surga, itu nggak ada perintah sholat lagi, nggak ada di sana. Sholat kamu nggak ada. Ramadan puasa kamu nggak ada, di sana sudah nggak ada. Tinggal menikmati hasil ibadah kita ketika ada di dunia. Sholat ada pahalanya, puasa ada pahalanya, sedekah ada pahalanya. Tuh, itu dikerjakannya di dunia semuanya. Di akhirat tinggal memetik buahnya, begitu. Itu amal baik. Amal buruk kalau dikerjakan di dunia sama, nanti di akhirat mendapat balasannya. Nolong diperbuat, main diperbuat, minum minuman keras diperbuat. Itu kan semuanya di dunia. Di akhirat balasannya. Maka Rasulullah pernah mengatakan, in khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jika amal perbuatan itu khairon itu artinya baik, fa khairun maka balasannya baik pula, surga. Khair itu baik, artinya ya khair. Maka kalau ada orang namanya khairun nas, artinya manusia terbaik tuh, ada namanya khairun nas. Iya ada ya. Khairun nas, manusia terbaik. Jadi kalau kita kerjakan kebaikan, di sana balasannya baik. Sebaliknya kata Nabi, wa in syarron fasyarrun. Jika amal perbuatan itu buruk, di dunia mengerjakan keburukan, fasyarrun, maka balasannya juga buruk, neraka. Masya Allah, nggak kuat kita masuk neraka, nggak kuat. Begitu ya. Fa in ajazta anil qiyami bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslamu. Jika kamu lemah untuk melaksanakan hak-hak agama bersama-sama dengan manusia, kita beramai-ramai di satu kampung nih kan. Namanya juga kampung, banyak penduduknya. Misalnya kita nggak bisa hidup dengan manusia banyak itu. Untuk sholat berjamaah nggak bisa, untuk pengajian nggak bisa, tuh. Ada saja alasannya. Kalau itu dikerjakan, tidak mau bergaul dengan manusia, bagaimana? Fal uzlatu aula, maka uzlah itu lebih utama. Dianjurkan suruh uzlah. Uzlah itu menyendiri di tempat yang jauh. Misalnya di gunung lah, berangkat ke gunung sama uzlah di sana. Uzlah di Bogor ada gunung apa? Gunung Salak ya. Berangkatlah gunung Salak sana. Uzlah di sana biar jauh dari manusia. Silakan mau ibadah di sana, bagus uzlah. Rasulullah juga uzlah dulu. Sebelum diangkat jadi nabi, sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad itu uzlah di Gua Hira. Berangkat dari rumah bawa bekal untuk bisa dimakan seminggu, uzlah di Gua Hira. Nanti kalau jamaah ada yang ke haji atau umroh, bisa ziarah ke Gua Hira. Ke Gua Hira. Tinggi. Cuma kelihatan tuh kalau ada orang jalan sana. Apalagi kalau di sana kan rata-rata pakaiannya putih.
Jadi kalau siang itu orang ke Gua Hira kelihatan, oh orang mau ke Gua Hira itu. Uzlah, Nabi Muhammad uzlah. Akhirnya Nabi Muhammad menerima wahyu. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu kan? Itu adanya di Gua Hira. Nabi Muhammad uzlah. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, sholat, puasa, pengajian bersama-sama manusia banyak, berjamaah, sudah uzlah lah, uzlah. Di Gunung Salak sana. Di Gunung Salak di Bogor, uzlah sendirian. Takut. Nah, kalau takutnya udah bareng-bareng aja dengan manusia. Kan banyak kawan kita kalau di masjid. Kok nggak bisa? Misalnya nggak bisa, gitu. Aneh orang. Padahal berjamaah itu kan bagus ya. Berjamaah itu bagus begitu. Jadi dianjurkan uzlah. Fal uzlatu aulad. Uzlah itu lebih utama. Fa alaika biha fa fiha najatu wassalama. Maka dianjurkan kepada kamu untuk uzlah. Sebab apa? Di dalam uzlah itu ada keselamatan. Kalau memang tidak bisa kumpul dengan orang banyak untuk beribadah bersama-sama, silakan uzlah, nanti di sana bisa selamat. Begitu. Fa in kanat al-wasawisu fil huslati tujadzibuka. Maka jika ada al-wasawisu waswas, ragu dalam hati itu, waswas. Fil uzlati dalam uzlah tujadzibuka yang akan menarik kamu ila ma la yardo, pada sesuatu yang tidak redho Allah Ta'ala walam takdir, dan kamu tidak bisa, tidak mampu alakom aiha, untuk menahannya biwadhaifil ibadati, dengan membiasakan ibadah. Fa'alaika, maka harus bagimu bin nomi, dengan tidur. Fahuwa ahsanu ahwalika, maka tidur itu adalah tingkah laku kamu yang terbaik. Tingkah laku kamu terbaik. Begini, kalau uzlah juga tidak bisa. Uzlah sendirian tidak bisa. Atau uzlah bisa, tapi hal yang semacam itu dalam uzlah itu akan menarik kita untuk berbuat yang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau begitu bagaimana? Jangan kau kerjakan. Fa'alaika bin naum. Tidur sajalah, tidur. Kita sudah uzlah, saya sudah uzlah misalnya, ada di Gunung Salak. Sebab tidak mampu saya bergaul dengan kawan, ibadah dengan kawan, bareng-bareng di Masjid As-Sukaimiyah, nggak mampu. Saya uzlah, menyendiri. Tapi di sana saya tertarik untuk beribadah, untuk mengerjakan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau itu terjadi bagaimana? Fa'alaika bin nom, lebih baik tidur. Tidur itu lebih baik tidur. Ya daripada kita diam, melek, tidak tidur, tapi terdorong untuk mengerjakan maksiat. Sudah tidur aja. Sudah tidur gitu ya. Kalau tidur kan nggak bisa berbuat maksiat. Coba kalau ada orang tidur bisa main judi, nggak ada kan? Kalau orang main judi pasti nggak tidur kan? Nggak tidur orang main judi. Masa orang tidur bisa main judi? Nggak ada. Ada lagi orang tidur bisa minum minuman keras nggak? Nggak bisa. Yang minum minuman keras adalah orang yang melek, orang yang bangun. Begitu. Apalagi minum minuman keras, apalagi judi, orang tidur, nggak bisa. Sekarang ada orang tidur nih, lagi tidur nyenyak. Kawannya datang, oh ini kawan saya lagi tidur. Kawannya yang datang bawa emas 1 kilogram. Dipanggil, bang, ini ada emas 1 kilogram. Saya hadiahkan kepada abang. Kira-kira mau nggak? Nggak mau, orang lagi tidur. Begitu. Jadi kalau kita uzlah juga, tapi di sana akan tertarik untuk mengerjakan maksiat. Maksiat itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidurlah. Begitu, supaya tidur.
Jangan teruskan tuh uzlah. Nah, kalau kita tidur untuk menghindari maksiat, fahuwa ahsanu ahwalika. Itulah tingkah laku yang paling baik. Maksudnya amalan yang paling baik. Sudah tidur aja, tidur gitu. Maka tidur juga kalau waktu Ramadan atau puasa lah pokoknya, tidur itu membawa dampak yang bagus. Nilainya ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Tidur ibadah. Cuma ya jangan kebanyakan tidur. Walaupun tidurnya orang puasa adalah ibadah, setelah sholat subuh tidur terus sampai waktu lohor. Lohor baru bangun, sholat lohor, tidur lagi sampai asar. Asar bangun, sholat asar, tidur lagi sampai maghrib. Ya jangan begitu. Nggak benar yang semacam itu. Lah iya ada begitu. Nggak boleh itu. Emang nggak cari nafkah? Kan cari nafkah wajib juga. Iya kan, cari nafkah wajib. Cari nafkah untuk bekal ibadah, kan begitu kan? Iya, jangan tidur terus. Begitu ya. Wa ahwaluna, dan tingkah laku kita idza ajazna, apabila kami lemah anil ghanimati, dari keuntungan, radina, kami redho bisalamati, dengan keselamatan, fil hazimati, dalam kecelakaan, fa akhisha, alangkah hinanya, bihalin, dengan keadaan, min salamati dinihi, dari selamat agamanya, fi ta'tili hayatihi, di dalam mengabaikan kehidupannya. Idzin naumu, karena sesungguhnya tidur, akul mauti, adalah saudaranya mati. Wahwa, dan tidur itu ta'tilul hayati, mengabaikan kehidupan. Wal tihaku, dan serupa bil jamadati, dengan benda yang keras. Benda yang keras. Maksudnya, kalau kita uzlah, terus waktu uzlah itu tertarik untuk berbuat maksiat, kita dianjurkan tidur kan? Dianjurkan tidur. Nah, kalau itu terjadi, walaupun tidur dianjurkan untuk menghindari maksiat, sebaiknya itu juga jangan tidur terus. Sebab kalau tidur terus berarti kita mengabaikan hidup kita. Hidup untuk tidur. Hidup untuk tidur, ya Allah. Kalau hidup untuk tidur berarti tidur terus, begitu? Jangan. Maka mestinya kita punya pedoman. Coba saya tanya, hidup untuk tidur atau tidur untuk hidup? Bagaimana kira-kira jawabannya? Kalau kita hidup untuk tidur, tidur terus. Iya kan? Tapi kalau kita tidur untuk hidup, tidur secukupnya lah. Nanti waktu bangun untuk cari nafkah, bangun. Sore capek, malam capek, tidur lagi untuk hidup besok, begitu. Sama dengan ini nih. Ada orang bertanya, kita kan harus makan. Makan siang, makan malam, begitu kan? Makan. Coba ada pertanyaan. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, tuh jawaban yang bagus tuh. Kalau kita hidup untuk makan, selama hidup, asal kita hidup makan terus. Coba bangun tidur subuh tuh, kalau hidup untuk makan, makan. Berangkat ke masjid, salat berjamaah, pulang masih hidup kan? Makan lagi. Jam 9 makan lagi, jam 12 makan lagi, sampai malam jam 9 malam mau tidur, makan lagi. Sudah itu tidur. Setelah tidur jam 12 mendusi, kan hidup, makan lagi. Ya Allah, itu hidup untuk makan. Ya Allah, hidup untuk makan.
Nggak ubahnya dengan binatang, begitu hidup untuk makan. Tapi kalau makan untuk hidup, makannya sekedar aja. Saya makan udah kenyang cukup. Yang penting saya sehat bisa hidup, begitu. Malah kalau kebanyakan makan banyak penyakit ya. Kebanyakan makan banyak penyakit, ya Allah. Ada sakit liver, ada sakit apa lagi? Darah tinggi, gula darah. Tuh, iya. Begitu tuh. Maka kita jaga tuh. Kita punya pedoman makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan, begitu. Jadi di sini juga begitu. Kalau tidur terus berarti taktilu hayatihi, mengabaikan kehidupannya. Kenapa? Idzin naumu akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati. Iya, orang mati kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dipanggil diam aja, dicubit juga diam aja. Orang tidur saudaranya kematian. Tidur maksudnya tidur itu saudaranya kematian. Ya seperti itu tadi. Orang lagi tidur nyenyak, kawan datang, bang, emas 1 kilo bakal kamu. Nggak kedengaran, ya nggak mau nerima. Itu seperti orang tidur, seperti orang mati begitu tuh. Jangan begitu ya. Ya jangan begitu. Lah kalau tidur saudaranya kematian, wa huwa ta'tilul hayati wal tihafu bil jamadat. Berarti tidur itu mengabaikan kehidupan dan serupa dengan benda yang keras. Iya, benda keras, batu segede kebo. Kan diam aja itu kebo. Orang lagi tidur juga diam aja kan? Iya, nggak terasa, nggak bangun, nggak gerak sama sekali. Sama dengan benda yang keras berarti orang lagi tidur itu. Nah, yang semacam itu kita tinggalkan. Jadi kalau begitu ya sebaiknya kita kembali lagi kepada asal mula. Nggak usah kita bareng-bareng dengan kawan untuk beribadah. Enak kan? Iya, enak. Kedengaran hayya 'alas shalah, salat lohor ya. Iya, berangkat ke masjid. Silaturahmi dengan kawan di masjid itu kan bagus. Jadi hikmah dari sholat berjamaah kecuali dapat pahala 27 itu ada nilai silaturahmi. Ada nilai silaturahmi, menyambung tali persaudaraan. Yang tadinya nggak ketemu di masjid jadi ketemu, bisa salaman. Ada hikmahnya lagi salaman. Orang yang bersalaman, Nabi mengatakan sebelum ini kedua tangan dilepas, baik kawan saya atau saya tuh salaman kan? Sebelum dilepas ini tangan, dosa-dosanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka sebaiknya kalau datang ke masjid ada kawan sudah lagi duduk dulu, deketin. Mau salam boleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salaman. Begitu. Sudah di masjid, salat tahiyatul masjid dulu, begitu tuh. Jangan langsung duduk, tapi tahiyatul masjid dulu. Salat menghormati masjid tuh, tahiyatul masjid. Begitu tuh. Itu salam. Hikmah dari salat berjamaah banyak. Silaturahmi. Padahal silaturahmi kata Nabi bisa menyambung umur, memanjangkan umur. Terus rizki dimurahkan. Siapa yang ingin rizkinya banyak dan murah, rizkinya banyak dan panjang umur supaya silaturahmi. Nabi mengatakan begitu. Ustaz, apa benar orang cuma silaturahmi umur jadi panjang? Benar. Bukannya kalau udah ditentukan 60 tahun mati, waktunya habis juga mati juga? Benar. Kalau sudah ditentukan 60 tahun mati ya mati, meninggal. Nah itu maksudnya bagaimana umurnya dipanjangkan oleh Allah? Yang dimaksud umurnya panjang, orang itu jadi orang baik. Anak cucunya insya Allah dijadikan anak-anak yang baik, orang-orang baik. Sehingga orang itu walaupun sudah meninggal dikenang oleh kawannya juga. Itu nggak datang sekarang sholat berjamaah si A. Kenapa? Meninggal dunia didoakan sama kawannya. Itu umur panjang. Anaknya jadi orang baik-baik juga. Setelah sholat dibacakan Fatihah, malam Jumat dibacakan Yasin. Tuh.
Itu yang maksud umur panjang begitu. Anaknya, turunannya baik-baik, kawannya juga baik, didoakan. Wah, si Angga datang ya. Padahal biasanya sholat berjamaah di sini. Sekarang nggak ada, udah meninggal. Didoakan. Mudah-mudahan dimaafkan dosanya tuh. Mudah-mudahan dilapangkan kuburannya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud umur panjang. Gitu. Jadi hikmah dari sholat berjamaah begitulah. Di antaranya silaturahmi, salaman, begitu kan? Sebelum salaman membaca salam, assalamualaikum, itu kan? Baca salam, kan doa. Assalamualaikum, semoga Anda selamat. Itu doa. Masa didoakan gak mau? Nah, kalau sudah didoakan oleh kawan dengan baca salam, assalamualaikum, kita wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Tambah boleh. Gitu. Jadi maaf, hukum memberi salam sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Ini jamaah banyak. Ada orang baru datang tuh, jamaah juga mau ikut ngaji. Langsung yang baru datang, assalamualaikum. Ini kewajiban semuanya untuk jawab. Tapi kalau sudah ada satu saja yang menjawab, yang lain tidak jawab, sudah gugur. Yang jawab satu, waalaikumsalam. Yang lain diam, sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau semuanya nggak jawab, dosa semua itu orang. Maka wajib menjawab salam gitu ya. Jadi hukum menjawab salam fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Itu sholat jenazah tahu ya? Sholat mayat. Itu hukumnya fardu kifayah. Di kebun siri sini ada orang meninggal. Udah dimandikan, dikafankan, tuh, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Enggak ada satupun orang yang mensolatkan. Orang satu kampung dosa semua itu. Tapi barangkali ada satu saja yang mensolatkan ini jenazah, yang lain tidak solatkan, yang tidak mensolatkan sudah gugur kewajibannya. Sebab itu fardunya fardu kifayah, gitu. Tapi sangat-sangat sedih kalau ada jenazah misalnya yang nyolatin cuma satu orang, sedih banget tuh jenazah tuh. Kok sedih? Iya, Nabi pernah mengatakan, kalau ada jenazah disolatkan oleh 40 orang nih, maka jenazah itu dimaafkan dosanya oleh Allah. Dimaafkan dosanya. Jadi semakin banyak jamaah untuk mensolatkan jenazah lebih senang lagi gitu. 40 orang saja yang nyolatin itu, mayat itu dimaafkan dosanya. Maka kalau kita senang mensolatkan jenazah, insya Allah nanti kalau kita jadi jenazah, mau jadi jenazah enggak nih? Jawab dong, jawab. Mau jadi jenazah enggak? Nah mau kan? Iya. Insya Allah kalau kita senang mensolatkan jenazah, nanti kalau kita jadi jenazah, banyak yang nyolatin. Begitu tuh. Begitu ya. Allahu Akbar. Apalagi maaf, seribu maaf. Tanggal berapa tadi? Tanggal berapa Pak? 25 bulan Desember. Berarti seminggu lagi 21 habis. Tahun 2001 maksudnya. 2021 habis. Ganti tahun berapa? 2022. Kalau tahun ini 2021 misalnya jatah hidup kita tinggal 20 tahun lagi. Masuk 22, jatah kita kurang atau tambah? Kurang atau tambah? Kurang. Nah itu kurang, bukan tambah. Tinggal 19. Nanti ganti 23, tinggal 18. Ganti tahun 24, tuh, tinggal 17. Semakin kurang. Bukan semakin panjang, apa tambah? Tidak. Allahu Akbar, begitu ya. Maka mari kita senanglah beribadah di waktu siang, begitu kan? Seperti tadi sudah kita pelajari, begitu. Kita teruskan sekarang ya.
Adabul istidadi lisairi sholati. Adab bersiap-siap untuk seluruh sholat. Lisairi sholawati, untuk seluruh sholat. Kita mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, harus dengan persiapan yang bagus. Harus dengan persiapan ya. Harus siap-siap. Ya kalau nggak siap-siap ya nggak benar lah. Kita harus punya siap-siap. Istidad. Yambahi antasta'idda li sholati dhuhri qabla zawali. Yambahi seyogianya antasta'idda, bahwa kamu mempersiapkan diri li sholati dhuhri, untuk sholat zuhur, qabla zawali, sebelum tergelincir matahari. Kita harus tahu zuhur jam berapa. Zuhur jam 12:10 misalnya. Pas jam 12:10 matahari udah tergelincir. Sebelum jam 12:10, taruhlah jam 12 kurang seperempat, kita udah siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Jangan masih santai-santai aja. Siap-siap untuk sholat zuhur. Begitu juga sholat asar. Waktu asar jam berapa? Jam 4:10 misal. Sebelum jam 4 kita siap-siap. Semua waktu untuk kerjakan sholat kita kerjakan. Kita siap-siap sebelum mengerjakan sholat. Begitu. Jadi yambahi antasta'idda li sholati zuhri qabla zawal. Fatuqaddimu, maka kamu mendahulukan al-qailulata. Qailulah itu tidur siang. Tar keterangannya ya. Ingkana, jika ada laka bagi kamu qiyamun, ibadah fil laili, pada waktu malam. Au saharun, atau bangun malam, fil khairi, untuk mengerjakan kebaikan. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam qailulah maunatan, ada penolong, ada pertolongan, ala qiyamil lail, untuk ibadah di waktu malam. Kama anna fis sahuri, seperti bahwa di dalam makan sahur maunatan, ada pertolongan, ala siyamin nahari, untuk puasa di siang hari. Maksudnya begini, kalau mau mengerjakan sholat zuhur, kalau memang kita tidak sibuk dengan pekerjaan, fatuqaddimul qailulata, supaya mendahulukan qailulah. Qailulah itu tidur di siang hari sebelum waktu zuhur tiba. Waktu zuhur jam 12:10 misalnya. Jam 12 kurang seperempat qailulah, tidur. Tapi tidur itu harus bisa tepat pada waktunya. Bangunnya maksudnya. Jam 12:10 masuk. Saya usahakan jam 12:05 sudah bangun. Tuh, bangun. Padahal tadi tidurnya jam 12 kurang seperempat. 15 menit lagi jam 12, begitu kan? Nanti lewat 5 menit, berarti 20 menit kita bangun. Bangun untuk persiapan wudhu dan seterusnya, begitu. Dianjurkan qailulah, ya. Kenapa dianjurkan qailulah? Qailulah, saya ulangi, artinya tidur siang. In kana laka qiyamun fil laili. Kita dianjurkan qailulah, tidur siang. Enggak tidur terus panjang, tidak. Kalau memang di malam hari kita bisa beribadah. Saya qailulah, tidur siang. Biar nanti malam jam 1:30 bisa bangun untuk ibadah malam. Bagus. Kalau tidak untuk ibadah bagaimana Pak Ustaz? Kalau tidak untuk beribadah, au saharun fil khair, atau bangun malam untuk mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan. Misalnya bangun malam untuk baca Quran, bukan untuk ibadah sholat, bukan. Baca Quran. Bangun malam untuk mempelajari ilmu fikih, untuk mempelajari ilmu tauhid, untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya. Bagus tuh. Siang hari itu tadi qailulah, tidur malam. Dengan harapan nanti malam saya bisa bangun jam 2 untuk mempelajari bacaan Al-Quran.
Iya. Soalnya udah belajar dengan guru, biar tambah lagi pahamnya, diulang. Sebab kalau tidak diulang nanti susah gitu. Itu. Jadi maksudnya ausaharun fil khairi. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Sesungguhnya qailulah itu bisa menolong untuk bangun ibadah malam. Seperti di sini diterangkan, seperti sahur itu bisa menolong untuk mengerjakan puasa di siang hari. Mau puasa Ramadan. Ini malam ini udah tanggal 1 Ramadan, besok kan puasa. Kita sahur. Sahur itu waktu sahur itu sudah setengah malam ke sana itu waktu sahur. Kalau mau jam 12 atau setengah 1 boleh, itu namanya sudah waktu sahur. Jam 2 boleh, setengah 4 masih bisa. Makan sahur itu bisa menolong untuk puasa besok hari. Sama dengan qailulah itu bisa menolong untuk bangun malam untuk beribadah. Gitu. Begitu ya? Iya. Nah sekarang ada Ustaz, tidur siang sih tidur siang, tapi malam tidur terus bagaimana? Itu tidak diniatkan untuk ibadah malam barangkali qailulahnya. Itu jago tidur berarti begitu ya. Jago tidur. Nah, jadi saya ulangi, sebelum melaksanakan sholat zuhur, supaya kita bersiap-siap dengan tidur sedikit, itu yang namanya qailulah. Dengan harapan nanti malam bisa mengerjakan ibadah. Atau paling tidak malam hari bisa bangun untuk mempelajari ilmunya, ilmu tajwidnya, ilmu fikihnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sampai di sini dulu, waktunya habis. Insya Allah diteruskan giliran yang akan datang. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiliyakil ahyar miftahi babil yasan. Sayyidina Muhammadin muhtar wa ahlil adhar wa ashabil ahyar adadan amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaat wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.